hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pola Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Nama saya Lutfiatun Nisa, NIM 2120132. Nama saya Anggi Herawati Putri, NIM 2120142. Saya Susmita Julestari, NIM 2120148. Nama saya Alvin Satrio Wibowo, NIM 2120154. Firda Rahmailhaq, NIM 2120231. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa yang berarti dalam bentuk jamak adalah pengganti, dan ar-rasyidin yang berarti cendekia. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti cendekia yang bijaksana. Pada zaman Rasulullah SAW, Khalifah ada 4, yaitu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar. Pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Negara Islam sudah menyebar luas keluar Jazirah Arabia. Maka pusat pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar seperti kota Mekah, kota Madinah, kemudian kota Basrah, kota Kufah ataupun Irak, kota Damsyik dan Palestina, dan juga kota Mesir. Masa Khulafaur Rasyidin ini adalah masa perjuangan besar, pertarungan antara yang hak dan batil, kemudian pertarungan antara yang asli dan palsu, dan pada masa Khulafaur Rasyidin ini, kaum muslimin telah mengadakan kontak langsung dengan negeri-negeri taklukan yang mempunyai peradaban berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk menyebarkan dakwah Islamiyah diperlukan kemahiran berbahasa. Oleh karena itu, pendidikan dan ilmu bahasa atau lisaniyah ini sudah mulai dirintis pada masa Khulafaur Rasyidin. Sarana-sarana pendidikan yang berbentuk halaqah telah tumbuh dengan baik. Kemudian, secara umum dapat dikatakan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin ini hanya melanjutkan dari pendidikan yang pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun hal-hal yang dapat dikatakan membedakannya, pendidikan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah tumbuh minat untuk memperdalam ilmu bahasa ataupun ilmu lisaniyah, dan mulai ada perhatian sedikit terhadap filsafat Yunani. Itu pun hanya terbatas pada logika saja. Karakteristik pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini masih seperti pola pendidikan pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa Umar bin Khattab, pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerahnya. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan guru duduk di halaman masjid, sedangkan murid melingkarinya. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Hal ini dikarenakan pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Yang terakhir, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini terjadi kericuhan politik pada masa Ali berkuasa. Kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. Hasil pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Hasil pendidikan Islam biasanya disebut dengan hasanah. Hasil keberhasilan di bidang pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah adanya mushaf Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani dan munculnya majelis khalifah yang sudah tersebar di daerah sekitar Mekah dan Madinah. Hasanah yang dapat dipetik dari pola pendidikan Islam pada masa ini, seluruh aktivitas yang dilakukan menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pendidikan tentang tata berpolitik, beragama,
bermasyarakat, bersosial, dan sebagainya. Jadi, hasanah ini terletak pada nilai-nilai positif yang dapat diambil dari semua kejadian pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulan pada materi pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, pada masa Abu Bakar, pendidikan masih sama dengan pada zaman Nabi. Yang kedua, pada zaman Umar, pendidikan sudah mulai adanya guru yang mengajar di masjid dan di pasar-pasar. Yang ketiga, pada zaman Utsman, pendidikan sudah mulai ringan dan mudah dijangkau serta banyaknya lembaga pendidikan pada saat itu. Yang terakhir, pada zaman Ali. Pada zaman Ali, pendidikan terhambat karena adanya kericuan pada saat itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi